Sistem religi. Gambar di samping merupakan grafik persentase agama di Sumatera Utara, tepatnya pada tahun 2010. Terdapat 7 suku yang ada di Sumatera Utara, tetapi di sini kita akan membahas salah satu suku saja, yaitu suku Batak. 1. Agama Islam. Orang yang menganut agama Islam sebanyak 46,35%. 2. Agama Kristen. Orang yang menganut agama Kristen sebanyak 47,30%. 3. Agama Katolik. Sebanyak 6,25% orang yang menganut agama Katolik. 4. Sedangkan sisanya sebanyak 0,8% terdiri dari agama Hindu, Buddha, Konghucu, dan lainnya. Jadi, persentase suku Batak pada tahun 2010, orang yang menganut agama Islam dan agama Kristen itu tampak seimbang. Sistem mata pencaharian. Di daerah tepi Danau Toba dan di Pulau Samosir, menangkap ikan merupakan salah satu mata pencaharian yang penting. Penangkapan ikan dilakukan dengan amat intensif dalam musim tertentu, misalnya dalam bulan Juli sampai Agustus. Pekerjaan ini dilakukan langsung oleh laki-laki menggunakan perahu atau lesung dengan jala, pancing, dan perangkap ikan lainnya. Ikan dijual di pasar untuk dibawa ke kota seperti kota Baligo. Selain itu, peternakan juga suatu penghasilan yang penting pada orang Batak umumnya. Mereka memelihara kerbau, sapi, babi, kambing, ayam, bebek. Kerbau banyak digunakan sebagai binatang penghela dan untuk upacara adat, sedangkan babi dimakan dan untuk pemberian adat. Sapi, kambing, ayam dijual untuk melayani kota-kota terutama Medan. Orang Batak bercocok tanam padi di sawah dengan irigasi, tetapi masih banyak juga terutama di antara orang Kalo, Simalungun, dan Pak-Pak yang masih bercocok tanam di ladang yang dibuka di hutan dengan cara dibakar dan menebang pohon. Pada sistem bercocok tanam di ladang, huta atau kutalah yang memegang hak ulayat tanah dan hanya warga huta atau kuta yang berhak untuk memakai wilayah itu. Bahasa. Dalam kehidupan dan pergaulan sehari-hari, orang Batak menggunakan beberapa logat ialah 1. Marga Batak Karo yaitu karo-karo, semiling, kinting, dan lain-lain. 2. Marga Batak Toba yaitu Simangunsong, Marpaung, Napi Tupuou, dan Pardede. 3. Marga Batak Pak-Pak diikat oleh struktur sosial atau sulang silima yaitu 1. Sinina tertua, keturunan atau generasi tertua. 2. Sinina penengah, keturunan atau generasi yang di tengah. 3. Sinina terbungsu, keturunan terbungsu. 4. Beru atau kerabat menerima gadis. 5. Puang atau kerabat pemberi gadis. Ilmu pengetahuan. Selain pengetahuan tentang perubahan musim, masyarakat suku Batak juga menguasai konsep pengetahuan yang berkaitan dengan jenis tumbuhan-tumbuhan di sekitar mereka. Pengetahuan tersebut sangat penting artinya dalam membantu memudahkan hidup mereka sehari-hari, seperti makanan, minuman, tidur, pengobatan, dan sebagainya. Jenis tumbuhan bambu misalnya dimanfaatkan suku masyarakat Batak untuk membawa tabung air. Ranting-ranting kayu menjadi kayu bakar. Sejenis batang kayu dimanfaatkan untuk membuat lesung atau alu, yang kegunaannya untuk membupuk padi. Pengetahuan tentang beberapa pohon kulit kayu. Sistem ekonomi. Sistem mata pencaharian dilakukan oleh suku Batak adalah bercocok tanam di sawah. Ada juga yang di ladang seperti suku bangsa Karo, Simalungun, dan Pak-Pak. Masyarakat Batak mengenal sistem gotong royong dalam bertani. Dalam bahasa Karo disebut raren, sedangkan dalam bahasa Toba disebut marsiurupan. Gotong royong dilakukan dengan mengerjakan tanah secara bersama-sama oleh tetangga atau kerabat dekat. Peternakan yang diusahakan oleh masyarakat Batak seperti kerbau, sapi, babi, kambing, ayam, dan bebek. Babi biasanya untuk dimakan dan juga digunakan dalam upacara adat. Sistem kesenian. 1. Seni bangunan. Rumah adat Batak disebut rumah atau jabu dalam bahasa Toba merupakan kombinasi seni pahat, ular, serta kerajinan. Rumah berbentuk panggung yang terdiri atas rumah yang berupa kayu bulat, bagian badan terbuat dari papan tebal, dinding muka belakang penuh ukiran cicak. Seni tari. 1. Tortor adalah tarian Batak yang selalu diiringi dengan gondang atau gendang. Tari tortor biasa dimainkan di berbagai acara atau upacara adat masyarakat suku Batak, salah satunya adalah pernikahan. 2. Tarian gundala-gundala.
Tari Gundala-Gundala merupakan tari tradisional asal suku Karo. Tarian ini dilaksanakan dengan maksud untuk memanggil hujan atau dalam bahasa Karo disebut Nadilo Wari Udan. 3. Tari Pisau Surit adalah salah satu tarian dari suku Karo, Sumatera Utara. Tarian ini digunakan untuk menyambut para tamu kehormatan. Arti pisau surit adalah burung yang bernyanyi. 4. Tarian Nadikar. Nadikar adalah bentuk pertahanan dari tradisional Karo atau pencaksilat yang tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan kebudayaan masyarakat Karo. 5. Tari Sarama Datu. Tarian ini mulanya dipertontonkan sebagai upaya untuk meminta sesuatu pada ruh. 6. Tari Endeng-Endeng. Tarian endeng-endeng dibuat sebagai ekspresi rasa syukur kegembiraan atas rezeki yang diberikan. Misalnya saja saat hari panen raya atau saat acara-acara syukur lainnya. 7. Tarian Tortorna Poso Nauli Bulung adalah representasi dari budaya suku Batak Mandailing yang mendalam. Tarian ini menggambarkan harmonisasi serta interaksi sosial antara muda-mudi. Mereka menari berpasangan, mencerminkan dinamika hubungan antar individu dalam komunitas. 8. Tortor Tepak ini mempersembahkan kepada pasangan pengantin yang akan menikah atau disebut Horja Godang Haroan Boru. 9. Tarian Guro-Guro Aron dari suku Batak Mandailing. Sesuai namanya, guro-guro berarti main, sementara aron memiliki arti muda-mudi. Tarian ini mempresentasikan bagaimana sekelompok anak muda bekerja gigih dalam menggarap ladang. Untuk mempertunjukkan tarian guro-guro aron dibutuhkan perkolong-perkolong atau penyanyi dengan penabuh gendang karo. Seni kerajinan. Kerajinan suku bangsa Batak yang terkenal adalah kain ulos. Peranan ulos bagi masyarakat Batak sejak lahir hingga meninggal sangat tinggi. Kain tenun ulos selalu digunakan dalam setiap upacara, kegiatan dan berbagai acara dalam adat suku Batak. Misalnya untuk perkawinan, kelahiran anak, punya rumah baru, sampai acara kematian.